dalam konteks mungkin perkembangan Islam Indonesia atau pengalaman pribadi atau apa, terserah Pak jika ngasih komentar analisis. Terima kasih Bung Komar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang Buya Hamka di Al-Azhar ini, Masjid Al-Azhar atau Universitas Al-Azhar, sama saja kalau kita berbicara contoh Makassar di Makassar atau berbicara gudeg di Jogja. Artinya sebenarnya secara umum orang kita semua mengenal beliau di sini. Ya. Jadi kita mengenal semua bagaimana beliau sebenarnya kita bicara tentang kesempurnaan. Kita tidak bicara yang sempurna itu tentu Allah, tapi bicara manusia yang mendekati kesempurnaan dalam arti bahwa beliau ulama sekaligus membalik yang hebat. Tidak semua ulama bisa membalik yang hebat. Tahu isinya, kadang-kadang menyampaikannya tidak sehebat Buya Hamka. Ada juga yang bisa menyampaikan isinya dangkal, dan kadang-kadang seperti kita di TV enak dilihat, tapi juga tidak semua orang bisa bikin tafsir sekaligus bikin sastra. Tidak semua orang bisa politisi tapi konsisten. Jadi ya atau dan lain beliau. Jadi suatu guru sekaligus ayah yang baik dan sebagainya. Kita berbicara tentang Buya Hamka seperti itu sebenarnya. Persoalannya ialah kita yang berumur 50 tahun ke atas mengenal itu. Tapi teman-teman atau masyarakat yang berumur 50 tahun ke bawah belum tentu tahu. Karena buku-bukunya sudah klasik. Itu barangkali kenapa buku ini bagus dan sebagainya yang perlu kita lihat. Setelah beliau keluar dari penjara, beliau sempat ke Makassar selama seminggu. Dia menjadi kawan di Makassar yang terdekat Pak Luran. Dia menjadi tamu dari Pak Luran. Pak Luran ini tiba-tiba bulan-bulan terakhir terkenal di sini karena bapaknya Ahmad Fatana. Dia bukan ulama seperti dia aktivis Islam. Kayak kita kira, kayak Anda ulama saya tidak. Khusus Islam itu orang berdakwah. Tidak semua memang orang bisa mengikuti ayat. Anak saya tidak semuanya bisa jadi pengusaha. Putra Buya Hamka tidak semua juga seperti dia. Biasalah, ya kalau ada sedikit nakal ya dimaklumi sebagai manusia. Maksudnya jelas dalam kunjungan itu beliau Pak ini ketua IMI Ikatan Masjid Musala, ini Dewan Masjid yang pertama. Saya sekiannya, jadi sangat dekat, bersahabat lah. Dan bersama bapak saya kan itu saat sekjen di Pak Fahli. Karena itu kedatangan beliau, saya tentu untuk diskusi nanti sesi Pak Luran. Saya mengikuti kira-kira 10 ceramahnya dan 36 ceramah selama seminggu. Tapi yang menarik setelah itu pulang Pak Fahli bicara. Ini beliau saya kira 36 kali ceramah tidak ada yang sama. Kalau kita sudah di atas 5 kali ceramah pasti turun kembali ke sana. Kembali ke dokter. Nah, jadi artinya di dalam ilmunya menjawabkan dia menjawab kembali yang baik, yang hebat. Nah, kesempurnaan mendekati kesempurnaan inilah tentu menjadi harapan kita. Dapatkah kita menemukan atau bagaimana mendorong atau juga bagaimana tidak menjadi klasik tapi bisa menjadi klasik karya-karya dia. Maksudnya begini, pemikiran ini kan pemikiran yang luar biasa. Agama juga tidak ada yang klasik, tidak ada yang apa, itu semua dapat disesuaikan. Nah, tadi kita mendengarkan ceramahnya.
Saya ingat betul pada saat TVRI yang pertama masih hitam putih. Yang malam Jumat kita mesti tunggu Buya Hamka bicara. Saya sebelum Makassar. Oh, enak mendengarnya dengan serat dan gaya bicara Minang yang khas. Ya kan? Zaman dulu juga, zaman tahun 70-an itu boleh dibilang 6 daripada 10 penceramah orang Minang. Sekarang tidak lebih daripada 1 daripada 10. Ya. Di Jakarta itu kalau Anda kemana pun salat Jumat itu pasti ketemu khotibnya orang Padang. Sekarang sudah berkurang. Ini untuk memberikan bagaimana kita. Nah, dapatkah katakanlah kita supaya lebih bermanfaat? Katakanlah buku-buku beliau ditulis ulang, direvisi dengan contoh-contoh yang baru. Katakanlah falsafah hidupnya atau macam-macam yang luar biasa banyaknya. Kalau dapat saat semalam berdua membaca bukunya Pak Nasir, aduh baru capek sama bacanya karena tidak sesuai dengan kondisi. Walaupun dicetak ulang, tidak lagi kita paham. Ya. Tapi kalau buku itu, buku yang angkat di mungkin ada tim yang menulisnya, sehingga diberikan contoh-contoh yang sesuai tanpa mengurangi isinya. Sangat pasti laku lagi dan pikiran baik. Kalau di luar negeri ada TV klasik, mungkin acara klasik diulang kembali tadi yang ini. Tadi ini di RRI. Kalau di TV kan tetap ada juga bisa dimuat lagi di mana pun sekali sebulan acara-acara klasik beliau yang baik. Saya kira untuk mengimbangi ceramahnya Maulana saja di orang muda Makassar. Supaya isi dan cara tetap seimbang. Jadi ada yang caranya baik, isinya kurang. Beliau kan isinya dan caranya, retoriknya sama nilai ke 9 kan. Nah, ini susah yang kita ketemukan seperti sekarang ini. Itu baru pertemuan ini bermanfaat. Kalau artinya mengenang saja sama saja kan. Cerita contoh Makassar di Makassar kan tidak ingat lagi kan. Kalau tiap hari kita makan kan. Nah, jadi bagaimana itu justru dapat dimakan di Jakarta. Jadi bagaimana anak muda yang selama ini hanya dengar saja nama Hamka, tidak tahu. Coba tanya nanti survei, kalau ada survei. Apa Hamka itu tidak banyak tahu lagi, padahal sebenarnya suatu pemikiran-pemikiran yang hebat untuk kita semua, seperti saya katakan tadi. Dari 36 kali ceramah, tidak ada yang sama. Siapa yang bisa begitu? Saya kira tidak banyak. Tentu banyak sekali kelebihannya. Beliau luar biasa, seperti ide yang buku. Itulah tempat kita semua samping mendoakan. Semoga ya namanya kalau kita selalu bicara amal jariah, baru amal jariah kalau berlanjut, kalau kita stop di sini, kayak gimana amal jariah? Stop ya, pada di Al-Azhar. Baru bisa menjadi amal jariah kalau dibaca ulang atau pemikirannya dimaklumi lagi, kita dengar lagi. Saya kira banyak. Kita bisa bicara kalau itu dengan cuti apa untuk membicarakan suatu acara pasti. Itu yang penting supaya pemikiran-pemikiran yang jernih,